min yaumina hadza ila yaumil akhirah, itu salah. Apabila isim nakiro itu idhofah kepada isim ma'rifat seperti contoh di dalam teks sholawat busyra ini, maka faedahnya itu adalah litarif, teman-teman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kelompok itu membuatmu berlaku tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan Al-Fakir di channel Kang Uce. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya dari channel ini. Teman-teman yang sudah support channel ini, terima kasih banyak. Semoga panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan dan senantiasa dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di video ini kita akan mereaction salah satu video daripada salah satu tokoh utama para pembatal nasab Ba'lawi, para pembenci habaib, teman-teman ya. Siapa yang tidak mengenal beliau, yaitu Kiai Haji Nur Ihya, di mana beliau di sini mempermasalahkan masalah teks atau redaksi dari sebuah sholawat ya, yaitu sholawat busyra, yang mana sholawat ini banyak sekali dikumandangkan oleh para santri, para kaum muslimin ya pada umumnya, teman-teman. Di mana sebenarnya ada dua hal yang sering dikritisi dari sholawat ini. Yang pertama yaitu dari asal muasal sholawat ini. Yang kedua sekarang ini yaitu teksnya yang sedang dipermasalahkan oleh Kiai Haji Nur Ihya. Kata beliau, teks ini salah. Sebagaimana yang sudah kita simak di awal video tadi, teman-teman. Baik, kita simak dulu video beliau seperti apa di dalam mengomentari teks ya sholawat busyra ini. Mari kita simak sama-sama, teman-teman. Min yaumina yaumil akhirah, itu salah. Salah katanya ya. Kalau akhirah itu ayyamil akhirah, itu ayyam jamak muannas akhirah, ila yaumil akhiri, ngono. Nah, jadi bisa kita simak ya teman-teman. Beliau mengatakan ini salah karena seharusnya, kata beliau, kalau mau menggunakan kata al-akhirah, maka kalimat pertama itu harus mu'annas juga. Karena al-akhirah itu mu'annas, maka kalimat pertama juga harus mu'annas. Maka caranya salah satunya itu dengan mengubah pada bentuk jamak taksir, yaitu lafaz ayyam. Jadi seharusnya, kata beliau, yang betul itu adalah ila ayyamil akhirah. Atau kalau memang mau menggunakan lafaz yaum, maka al-akhirahnya kita ganti menjadi muzakkar, menjadi ila yaumil akhiri. Ini kata beliau. Teman-teman, betul sekali ya, apabila susunan ini adalah susunan na'at man'ut, maka jelas apa yang disampaikan oleh beliau benar sekali. Karena kalimat pertama yaitu na'at dan kalimat yang kedua yaitu man'ut harus mutabiq, harus sesuai antara muzakkar dan mu'annasnya. Kita tahu bersama dalam kajian nahwu itu ada 4 poin di mana na'at harus mengikuti man'utnya, yaitu dari sisi i'rabnya, dari sisi ma'rifat nakirahnya, dari sisi muzakkar mu'annasnya, dan juga dari sisi mufrad tasniyah jamaknya, teman-teman. Namun apakah susunan lafaz ila yaumil akhirati ini adalah susunan na'at dan man'ut? Maka belum tentu, teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi dua isim yang berurutan ini itu bukan susunan na'at man'ut, tapi susunannya adalah idhofah, yaitu susunan antara mudhof dengan mudhofun ilaih, di mana antara mudhof dan mudhofun ilaih itu tidak harus mutabiq, tidak harus sesuai muzakkar dan juga muannasnya. Kalau kita perhatikan baik-baik lafaz ini, ya kita cek lafaz pertama yaitu kata yaumi, tidak ada alnya, maka ini bisa mengindikasikan bahwa yaumil akhirati ini adalah susunan idhofah. Kecuali lafaz yaumnya ada alnya, ilal yaumi, maka ini dipastikan susunannya na'at man'ut. Dan ternyata tidak ada alnya, berarti ini bukan susunan na'at man'ut, walaupun bisa jadi gitu ya. Na'at man'ut itu sesama isimnya itu tidak ada alnya, teman-teman. Nah, teman-teman, apakah susunan yaumil akhirat ini sah dijadikan menjadi susunan idhofah? Kita tahu dalam kajian ilmu nahwu bahwa idhofah itu kan memiliki dua faidah, teman-teman ya. Yang pertama li takhsis, yang kedua li ta'rif. Apabila isim nakirah idhofah kepada isim nakirah yang lain, maka faidahnya itu adalah li takhsis, untuk membatasi, teman-teman. Apabila isim nakirah itu idhofah kepada isim ma'rifat seperti contoh di dalam teks sholawat busyra ini,
maka faedahnya itu adalah litarif, teman-teman. Di mana derajat takhsis dengan ta'rif itu lebih tinggi ta'rif. Artinya mudhof ilaih atau kalimat yang kedua ini mentarif atau mema'rifatkan kata yaum yang sebelumnya nakiroh, teman-teman. Kita tahu yaum itu artinya kan hari, umum, hari apa gitu. Kemudian ditarif, dima'rifatkan dengan akhiroh, bahwa kita ini berharap ya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhirat, teman-teman, bukan di hari-hari yang lain. Seperti itu. Kemudian apakah susunan mudhof dan mudhof ilaih ini harus sesuai antara muzakkar dan muannasnya? Saya rasa ini tidak perlu dijawab. Ini adalah kajian nahu kelas ibtidah lah kalau di pondok, teman-teman ya. Antara mudhof dan mudhof ilaih itu tidak harus sama antara muzakkar dan muannasnya. Ini salah satu indikasi perbedaan antara susunan naat man'ut dan juga idhofah. Contoh misalnya, teman-teman, dalam lafaz sa'atu hamidin, sa'atu itu mudhof muannas, hamidin mudhof ilaih muzakkar. Bolehkah demikian? Boleh. Ya, sa'atu hamidin jamnya Muhammad. Atau sebaliknya, mudhofnya muzakkar, kemudian mudhof ilaihnya muannas. Contohnya seperti lafaz kitabu Fatimah. Kitab milik Fatimah. Boleh, boleh. Walaupun kitab muzakkar, Fatimah muannas, mereka idhofah karena mudhof dan mudhof ilaih sekali lagi tidak diharuskan harus mutabik antara mudhof dan mudhof ilaih dari sisi muzakkar dan muannasnya. Ya, kita tahu syarat mudhof itu ayyakuna khalian an ta'rifi wa tanwin. Mudhof itu atau kalimat pertama tidak boleh ada alnya dan tidak boleh juga bertanwin. Sementara mudhofun ilaih itu ayyakuna mukhayyarun baina ta'rifi wa tanwin, harus memilih antara ada alnya dan ada tanwinnya, teman-teman. Maka jelas dari sini apa yang disampaikan oleh Kyai Nur Ihya ini sangat terburu-buru, teman-teman ya. Wallahu alam, apakah karena kebencian sehingga beliau tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Dan ini jelas sekali sangat ditekankan dalam Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'adilu. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kelompok itu membuatmu berlaku tidak adil. Ayo kita berpikir cerdas, jangan karena kebencian semua yang benar kita katakan salah, semua yang salah kita katakan benar. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.